bukan orang Indonesia juga yang pada saat itu mungkin jadi budaknya diobatin di sini, itu tidak. Karena budak pekerja paksanya atau sebagai rodinya itu pun kalau sudah tidak dipakai tenaganya, mungkin mereka langsung dieksekusi. Iya kan, tidak mungkin akan dilepaskan begitu aja. Kenapa? Kalau mereka sudah tidak dipakai tenaganya dan dikembalikan ke kelompoknya mereka akan ngasih tahu, kan gitu. Orang-orang kita yang dipenjarakan di sana juga untuk bertahan hidup itu mereka ada yang kanibal. Jadi memakan teman sendiri untuk mereka bertahan hidup. Itu pernah terjadi nggak Pak? Kayak misalkan kemasukan karena mungkin itu lewat dari maghrib. Fungsi parit digunakan oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari pantai, Mbak. Para perempuan Indonesia, Mbak, didatangkan ke benteng Pendem ini itu untuk dijadikan sebagai pemuas nafsu atau sebagai budak nafsunya para tentara Belanda. Pak, ini kan di belakang saya ini ada ruang klinik. Betul. Bapak bisa menceritakannya? Ruangan klinik ini dibangun pada tahun 1879. Kalau yang ruang barak 1877, ruangan klinik 1879. Karena bangunan-bangunan yang berada di benteng Pendem ini itu berkala, jadi tidak langsung dibangun pada saat itu juga blek, itu tidak. Dan yang kita di belakang ini ruang klinik, gini. Ruangan klinik ini khusus untuk mengobati atau merawat orang-orang Belanda, tentara Belanda yang pada saat itu sakit, Mbak. Sakit aja? Ya, sakit. Atau mungkin tertembak atau dan sebagainya. Nah, kenapa? Bukan orang Indonesia juga yang pada saat itu mungkin jadi budaknya diobatin di sini, itu tidak. Karena budak pekerja paksanya atau sebagai rodinya itu pun kalau sudah tidak dipakai tenaganya, mungkin mereka langsung dieksekusi. Iya kan, tidak mungkin akan dilepaskan begitu aja. Kenapa? Kalau mereka sudah tidak dipakai tenaganya dan dikembalikan ke kelompoknya mereka akan ngasih tahu, kan gitu. Dia lebih pintar ya Belanda. Iya. Terus selain itu apa lagi nih Pak yang bisa diceritakan lebih lebih detailnya itu? Nanti ini untuk yang lebih lebih kalau ceritanya karena penjara karena penjara mungkin saya akan lebih cerita detailnya di sana. Ayo kita langsung ke Nah Pak, kan saya tadi udah dapat penjelasan dari yang ruangan klinik, dari ruangan barak. Nah ini kan
luas banget. Jadi kita udah jalan menyusuri semuanya. Di sini saya ketemu dengan ruangan penjara. Nah, ruangan penjara ini Pak untuk memenjarakan yang bangsa kita atau dari serdadunya Belanda sendiri atau gimana? Akan saya ceritakan sedikit mengenai ruang penjara ini ya. Yang namanya ruang penjara pasti identik, kalau apalagi penjara-penjara dulu ya. Kita udah lihat dari luarnya aja udah kelihatan agak serem ya. Serem banget. Jadi gini, ruangan penjara ini satu ruangan ada 3 kamar penjara. Nanti di dalamnya ada 3 ruangan. Ya, jelas penjara itu untuk memenjarakan orang-orang kita, Mbak. Yang pada saat itu mungkin melawan, tertangkap, mereka dimasukkan ke penjara yang ada di sini. Nah, dalamnya itu kan ada, ini dalam satu ruangan itu ada 3 ruangan dalam satu gerbong ini mungkin ya kalau saya boleh ngomongnya seperti itu. Nah, itu luasnya berapa sih Pak? Untuk isi berapa orang gitu? Ya sebanyak mungkin itu kalau nanti kita coba lihat ya, itu paling luasnya itu 3 kali 5. 3 kali 5? Jadi untuk sebanyak-banyaknya? Iya, sebanyak-banyaknya. Kalau masih ada salah mungkin tetap dimasukin? Iya. Dan para penghuni penjara yang di sini pada waktu kolonial Belanda itu kalau karena menurut cerita, karena saya sering mengikuti acara-acara kayak gini ya, itu mereka yang punya indera keenam bisa membuka kejadian-kejadian masa lalu. Itu emang betul Mbak, diceritakan di buku sejarahnya juga, orang-orang kita yang dipenjarakan di sana juga untuk bertahan hidup itu mereka ada yang kanibal. Saling memakan teman sendiri untuk mereka bertahan hidup. Karena otomatis namanya penghuni penjara zaman dulu itu untuk makanan itu mungkin bahkan sama sekali tidak dikasih. Iya betul. Jadi kayak ke zaman apa sih? Kayak zaman Firaun dulu ya. Iya. Jadi makan sesama gitu. Iya. Ayo kalau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ruangan-ruangan. Ini bukan penjara ya. Ini ventilasi. Oh ini ventilasinya? Ventilasi udara. Itu ada 2 sap, ada 2 sekat. Yang mana penghuni yang ada di dalam nggak akan mungkin bisa keluar. Itu sangat ketat banget ya? Iya. Ini kita lihat aja besinya masih. Iya. Zaman dulu ini ya? Iya. Kalau mungkin besi zaman sekarang ya udah karatan. Iya. Ya. Ini juga udah karatan tapi masih kokoh masih kuat gitu. Ya. Ayo kita kesini lagi, nanti biar saya jelaskan. Ini ruangan ini Mbak, ini untuk ngasih makan. Jadi modelnya tuh didorongin gini. Ini tempat ini untuk ngasih makan. Iya. Ya, ataupun bisa juga dijadikan sebagai ventilasi udara. Betapa sengsaranya orang-orang kita dulu pada saat masih tapi ini udah ini ya? Jadi cuma 3 ini ya untuk ini juga, ini masih ada ventilasi juga. Kita ke dalam lagi, sini ini juga. Oke. Apa mungkin kita lihat dari sini ruangannya? Ini ada airnya ya Pak ya? Iya, karena hujan terus menerus. Ya, ini ruangannya gini, mungkin kalau masih gelap ya. Ini kan satu sekatnya, satu di dalamnya ada satu lagi, di sana juga ada 1, 3. Itu juga sudah. Yuk, kita ke tempat yang lain. Pak, kalau misalkan nih kan kalau orang-orang seperti kita itu kan kadang ada yang sembrono dalam ucapan. Kalau pas lewat sini mungkin ada kejadian aneh atau gimana Pak? Iya, mungkin untuk kejadian itu kalau yang ngomong-ngomong gitu hanya apa ya? Hanya sekilas saja, hanya diliatin gitu. Itu pertanda untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh gitu loh Mbak. Karena peringatan aja mungkin bagaimanapun di mana kita tempat yang tidak
kita tahu bahwa itu tempat pertama atau tempat asing ya, kita wajib kula nuwun gitu loh, biar dia juga tidak merasa terganggu kan, intinya gitu loh Mbak. Namanya kita contoh, kita ke rumah seseorang tanpa kula nuwun, yang punya rumah iya marah, iya betul. Sama juga dengan seperti ini ya Pak. Iya, Ya? betul. Yuk, kita ketemu. Pak, sini kan untuk menuju masuk ke terowongan ya. Bapak bisa menjelaskan tentang ini apa sih gerbang, dan kenapa ada gerbang berbentuk kayak morfil ini ya? Iya. Untuk menuju terowongan itu. Oke. Ini adalah pintu gerbang asli Benteng Perdem. Oh iya. Karena apa? Kok pintu gerbangnya berada di sebelah selatan ya? Ini selatan. Karena pintu gerbang ini langsung menghadap ke laut, Mbak. Oh ini laut ya? Iya, Arah laut depan ya? kita laut ke sana. Kalau di depan kita sini bangunan baru. Dan ini ciri khas. Ciri khas kalau ada seperti apa ya? Meriam apa ya? Iya meriam Ya. atau morfil. Morfil meriam. atau meriam ya? Iya. Itu pertanda ini pintu gerbang. Kalau bisa lebih dekat lagi kita bisa lihat. Terus Pak, ini pintu gerbang langsung ke sungai atau parit atau apa ya? Enggak. Pintu gerbang ini Ini dulunya nggak ada parit. ada. Ini Oh, kan parit ini atau sungai kecil ini yang tadi saya bilang itu mengelilingi sampai yang di belakang sana tadi, Mbak. Iya. Nah yang oh ya, berarti si pintunya tuh yang bisa Iya, buat. betul. Oh yang tadi Bapak bilang Iya. tadi ya. Kalau diturunkan menjadi jembatan, Tapi kalau jadi pintu. Iya, didirikan Oh menjadi iya iya. pintu. Oh jadi yang tadi Bapak jelaskan di depan itu ini Iya. pintunya tuh Pintu gerbang. bisa buat apa sih namanya tuh jembatan, kalau ditutup jadi pintu. Betul. Oh. Itu yang dipakai oleh Belanda. Nggak mungkin. Kenapa kok Belanda menggunakan pintu buka tutup yang jadi jembatan? Karena lebih efektif. Kalau mereka Belanda menaruh jembatan paten di sini, ya percuma. Orang bisa ya maksudnya mungkin lebih biar musuh susah untuk masuk ke betul, wilayahnya. Iya, karena terhalang oleh parit ini, Mbak. Oh berarti ini parit itu sambungan dari yang tadi Yang depan. belakang tadi. Oh yang- itu belakang ya? Iya. Oh sebetulnya ini yang Paling depannya, depannya. itu langsung ke belakang. Ya, dan bangunan pintu gerbang ini dibangun pada tahun 1873. Jadi pertama bangunannya ini dari mulai tahun 1862 merambah lagi tahun 1870. Ya. Ya, kita bisa lihat langsung ke sana. Itu di sini ada benteng pertahanan dan ada terowongan. Ini yang saya maksud benteng pertahanan ini, Mbak. Oh ini kayak semacam untuk nembak ya? Ya. Jadi ini benteng pertahanan. Jadi kalau Belanda menembaki musuh yang arahnya dari depan atau dari arah laut ya di sini ini. Dan kalau ini juga tempat untuk berlindung. Iya. Saat mungkin antara Belanda kehabisan peluru, dia akan mengisi pelurunya kembali, dia akan Ke bawah ini ya? bersembunyi atau bertahan di sini untuk berlindung. Oke, Iya. kita lanjut ke terowongan ini. Nah Pak, kita kan udah ada di terowongan ya, di gerbang terowongan ini. Nah saya lihat kan dari sana tuh, saya pikir dari arah jauh tuh yang terowongan tuh yang kecil itu. Nah ini yang kecil ini fungsinya buat apa Ya. sih Pak? Kalau yang kecil ini ventilasi udara, Mbak.
Ventilasi udara. Dan selain digunakan sebagai ventilasi udara, itu dulu ada semacam meriam gantung. Jadi meriam itu digantung moncongnya sampai ke depan sini, yang mana fungsinya untuk menembaki musuh yang arahnya dari samping atau dari laut, yang langsung berhadapan dengan pintu gerbang. Berarti ini kalau ada ventilasi udara nih ya di luar, berarti di belakang bangunan ini, di belakang apa ya ini? Di dalamnya. Oh, di dalamnya. Iya. Berarti ada ruangan. Iya, betul. Nah, ruangan ini buat apa sih, Pak? Ruangan ini kan terowongan tuh Iya. memanjangnya kemana nih, Pak? Arah memanjangnya ke sebelah utara. Jadi gini, biar saya ceritakan. Terowongan ini adalah tempat pusat kegiatannya para tentara Belanda. Jadi tentara Belanda menggunakan terowongan ini sebagai pusat aktivitasnya. Karena di dalam banyak-banyak ruangan seperti ruang penjara bawah tanah, tempat eksekusi, dan tempat interogasi. Jadi semua sarana prasarana ada di sini. Dan kita lihat di sana becek. Kalau bisa kita maju lagi, Mas. Nah, Ini. tapi gini loh, Pak. Ya, Saya mau tanya lagi. Ini tadi eksekusi ya, Bapak Ya. ngomong tentang bahasa eksekusi. Ini eksekusi untuk bangsa kita Iya, yang untuk yang salah, Oh, yang melawan atau ada bangsa lain yang ikut berkiprah di sini yang kaitannya tentara Belanda tidak berkenan ya dieksekusi di sini. Dan ini kalau dulu kita bisa masuk ke sana, Mbak, bisa masuk. Itu kan ada pintu terowongan itu sampai kurang lebih 50 meter apa ya panjangnya, sekitar 50 meteran lah. Kita ke kiri ke sana banyak ruangan-ruangan. Dan kenapa di dalam terowongan ini kok ada airnya? Karena gini, Mbak, di Benteng Pedem ini ada terowongan yang tembus ke pantai. Dan untuk pemirsa, ini sekedar ulasan atau info ya. Jadi biar tidak salah persepsi untuk pemirsa yang katanya pernah mendengar apakah betul Benteng Pedem ini tembus sampai ke Nusa Kambangan. nah itu yang mau saya tanyakan tadinya. Itu ya, Ya. saya bisa baca hatinya. Sudah kebaca dulu. Gini, Pak, karena di dalam peta Benteng Pedem ini tidak menyebutkan ada terowongan tembus sampai ke Nusa Kambangan. Kalau tembus ke pantai emang ada. Dan saya katakan tembus ke pantai yang gunanya untuk mengintai, Mbak, para tentara Belanda ini. Kalau orang bilang dulu telik sandi, Mbak tahu telik sandi apa? Enggak. Mata-mata. Oh iya. Nah, Kalau mata-mata tahu. ya, telik sandi atau dia lari ke arah laut di pinggir pantai. Kalau ada pergerakan musuh yang datangnya dari arah laut, dia langsung masuk ke dalam terowongan bawah tawa sampai tembus ke Benteng Pedem ini. Terus banyak hal mistis nggak, Pak, yang terjadi di terowongan? Oh, jelas banyak. Kenapa saya katakan langsung bilang oh jelas banyak? Ya karena gini, banyak sering terowongan ini didatangi oleh para pencari pusaka-pusaka gitu. Dan mistisnya sini itu perempuan, Mbak. Perempuan, banyak perempuan nangis di sini. Ya, setelah mereka yang tadi kita ulas ke belakang di ruang barak itu, mungkin kalau sudah tidak bisa dipakai ya mereka dieksekusinya di sini. Jadi titik akhir ya? Iya, jadi banyak pengunjung juga yang pernah ngomong sama saya, Pak, kok tadi saya mendengarkan ada perempuan-perempuan menangis di terowongan ya. Ya emang betul banyak, Mbak. Bukan hanya itu, mungkin para rodinya juga kan mungkin mereka dieksekusi di sini setelah. Jadi sekali lagi saya tepis bahwa kalau terowongan bawah tanah yang tembusnya ke pantai iya ada, tapi kalau terowongan tembus sampai ke Nusa Kambangan tidak. Ini secara alam nyata ya. Tapi kalau mungkin kembali kita ke alam gaib, ada mistisnya mungkin iya. Karena kalau kita di Nusa Kambangan itu tempat Ratu Pantai Selatan, kalau ya sudah tidak asing lagi ya, Mbak ya.
kalau pengunjung yaitu Nyi Loro Kidul atau Nyi Bloro. Ya udah Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya. Saya cukup paham dan ini jadi pengetahuan buat saya Ya. juga. Yang tadi mau saya tanyakan pun itu sebenarnya saya tuh dari tadi mau saya tanyakan, cuman karena udah deh nanti dulu. Tapi sekarang udah terjawab sudah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tuh memang benar-benar harus melestarikan kebudayaan bangsa kita. Betul. Karena pengorbanan para pejuang kita tuh memang benar-benar nyawa ya Pak taruhannya. Demikian wisata sejarah saya hari ini. Saya udah ditemani dengan Bapak Dodit. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Udah menjelaskan Iya. dengan detail. Ya, saya juga pribadi memohon maaf bila mana dalam penyampaian saya dengan Mbak Yu banyak tutur kata saya yang kurang berkenan. Untuk pemirsa dan Mbak Yu sendiri, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sekali lagi, tolong hargai, hormati para pejuang bangsa kita yang dulu yang sudah mengorbankan jiwa raganya. Betul banget. Itu aja. Kita tinggal mengisinya ya Pak. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih.